Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara, diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan, untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027.
Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara, diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan, untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027.
Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Salam sejahtera. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dan HUT Yayasan Kesehatan GPIB ke-20 tahun yang akan diperingati pada tanggal 4 Juli 2022. Pelayan firman saat ini disampaikan oleh Pendeta Charles J. Manuputi. Dalam pelayanannya selama kurang lebih 3 tahun, Yesus tidak hanya dikenal sebagai seorang rabi yang mengajar, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang tabib yang menyembuhkan. Pelayanannya yang nyata bagi orang sakit membuat kehadirannya menjadi sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Demikianlah juga seharusnya dengan gereja Tuhan pada masa kini. Kehadiran gereja akan menjadi sangat dirasakan ketika ia juga dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, terkhusus kesehatan. Bersyukur kepada Allah karena sebagai gerejanya, GPIB juga telah berkomitmen untuk hadir menyentuh sesama melalui pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah lewat kehadiran Yayasan Kesehatan Yankes GPIB. Jemaat dipersilakan berdiri. Dan kita menyanyi dari Gita Bakti 18 ayat 1 dan 4. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas.
yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah perjamuan kudus hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Nats pembimbing 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya,
dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen, Saudara Ray Peter akan memuji Allah melalui kidung pujiannya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya.
dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih untuk pujian yang disampaikan kepada Tuhan. Kiranya menguatkan kita yang mendengar untuk selalu meyakini bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami umat-Mu bersehati untuk bersama-sama fokus pada pemberitaan sabda Tuhan hari ini. Kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu dan meyakini kekuatan kemampuan dari Allah agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu bimbing dan tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami umat kepunyaan-Mu, kami mengerti dan memahami isi hati Tuhan dalam pelayanan firman. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan 19 yang mengatakan, nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyalah
punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatan-mu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca sebuah ungkapan hati seorang raja besar di dalam kehidupan Israel, sebuah kejujuran dari Daud ketika ia memimpin umat Tuhan dalam proses pembangunan Bait Allah. Sebagaimana yang kita juga alami dalam pembangunan gedung gereja, pembangunan pastori, pembangunan GKP 2, kantor majelis jemaat, dan juga termasuk di dalamnya lantai 3 sekolah yang sekarang menjadi tempat pendidikan anak-anak TK. Ada pergumulan yang cukup besar ketika seluruh proses itu akan dikerjakan dan dilakukan. Tetapi di dalam pergumulan dan juga di dalam segala hal yang dipersiapkan, apakah itu oleh panitia pembangunan, apakah itu oleh majelis jemaat, dan juga melibatkan warga jemaat di dalamnya, tetap
Pengalaman iman kita mendidik kita bahwa selalu ada pengharapan di balik setiap pergumulan yang dialami. Daud tidak hanya seorang pemimpin besar dalam kerajaan Israel, tetapi juga ia adalah seorang pendoa. Dan Daud juga dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mengkidungkan kasih setia Allah dalam setiap bait dan syair pujiannya di hadapan umat Tuhan. Yang kita baca hari ini, Ibu Bapak, biasanya dipakai oleh gereja-gereja termasuk GPIB, khususnya di ayat 14 dan 16 dalam ajakan memberi persembahan dalam ibadah. Apa yang diungkap oleh Daud di dalam bacaan kita di ayat-ayat yang sudah dinyatakan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu dari mulai ayat 13, 14 dan juga dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18. Itu merupakan sebuah ajakan dan sebuah proklamasi iman. Seseorang yang tahu benar, seseorang yang paham sekali bahwa dia bukan siapa-siapa. Bahwa Daud kendati pun memiliki segala sesuatu dalam kepemimpinannya. Dia punya segalanya. Jangankan harta benda, kerajaan diberikan kepadanya oleh Tuhan Allah. Rakyat diberikan kepadanya untuk dipimpin. Sehingga Daud boleh dikatakan dia memiliki apapun yang dibutuhkan manusia. Tapi dalam kelebihan dan juga di dalam kesadaran bahwa ia memiliki segala sesuatu untuk dikerjakannya, ada satu hal yang kita patut belajar dari seorang Daud, bahwa ia menegaskan dia bukan siapa-siapa. Bahwa kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemuliaan itu milik Allah. Dan karena Allah yang memiliki itu, maka Allah sendirilah yang mengembalikan segala kehormatan, kekuasaan, kemasyuran ke dalam kehidupan umat yang dikasihinya. Itu sebabnya ketika Daud memimpin umat Israel, ketika Daud diberikan kesempatan untuk menjadi raja bagi kerajaan besar ini, Daud tidak pernah menegaskan bahwa semua yang ia punya karena kekuatannya, semua yang ia miliki karena kemampuannya. Tidak pernah. Tapi justru ia mau mengatakan kepada Israel dan kepada umat Tuhan itu bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Tuhan Allah. Abraham, Ishak dan Yakub. Daud membawa bangsa ini untuk melihat satu sejarah panjang di awal ketika Allah mulai berkarya kepada manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan mereka. Allah mulai dengan Abraham dan keturunan-keturunannya selanjutnya. Dan Daud mau bilang bagi umat Tuhan itu,
dalam pujian syukur yang kita baca hari ini, bahwa tidak ada kekuatan lain di dalam dunia ini selain kekuatan Allah. Karena itu ibu bapak saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 12, mari perhatikan Alkitab Bapak Ibu. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ini pengakuan seorang manusia yang sudah punya segala-galanya dalam hidup. Tapi ia mengatakan dengan tegas, dari mula semuanya ini kuterima. Dan di ayatnya yang ke-13 dia bilang, sekarang setelah aku menerima itu dari Tuhan, maka aku akan mengembalikannya kepada Tuhan. Ibu bapak saudara, setiap ibadah kita pasti memberi persembahan. Kita menyiapkan persembahan kita dengan baik. Bagi kami, saya tidak bicara tentang primordialisme sebuah suku, tapi saya mau memberikan contoh. Saya dibesarkan dalam sebuah budaya. Saya tidak tahu apakah itu budaya Belanda atau budaya orang-orang Ambon di Maluku sana. Di kamar orang tua saya ada satu meja yang disebut meja sombayang. Di meja itu ada mangkok, tempat untuk menyiapkan uang persembahan yang akan dibawa ke gereja untuk dimasukkan dalam pundi-pundi gereja. Karena itu sejak kecil saya tidak pernah beri persembahan dengan uang badaki dan robek-robek. Tidak pernah. Ibu saya mendidik saya dan adik-adik saya untuk beri yang terbaik. Jadi uang, setiap kali ayah saya gajian, ibu saya pasti menukar itu di bank. Uang-uang yang baru. Lalu itu yang diletakkan dalam mangkok persembahan di meja sombayang itu. Jadi setiap kali kami mau beraktivitas dan mau melakukan segala sesuatu, ayah saya bilang berdiri di meja itu dan sembahyang baru berangkat. Saya tidak tahu ini sebuah budaya dari Belanda atau dari orang-orang Ambon yang memang sudah membiasakan dan melakukan itu. Tapi itu didikan. Bapak Ibu, tidak hanya diajarkan untuk memberi kepada Tuhan, tapi diajarkan yang lebih dalam bahwa memberi kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar taruh itu uang di dalam pundi dan kotak, tapi hati yang memberi itu juga harus dijaga. Hati yang memberi kepada Allah yang terbaik itu harus diberesin dulu. Supaya jangan terjadi ketika saya dan Bapak Ibu masukkan kita punya persembahan dalam kantong, lalu kita mau urus itu persembahan yang sudah diberi kepada Allah. Itu artinya hati kita belum lurus. Meja sembahyang di dalam kamar itu menjadi satu kesaksian bahwa uang-uang yang diletakkan di situ itu bukan hanya sekedar sebuah uang atau materi yang mau diberi kepada gereja, mau diberi kepada Tuhan lewat gereja.
tetapi dia diimani sebagai sebuah pemberian yang harus lahir dari hati yang tulus, bersih kepada Allah. Daud ajarkan ini kepada Israel, supaya ketika pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bait Allah itu akan dikerjakan, umat mengerjakan dan memberikan yang mereka miliki dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, kata Paulus, bukan dengan keresahan. Kemana uang yang kuberikan itu? Dipakai untuk apa oleh majelis jemaat? Dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hati yang memberi kepada Allah itu harus lahir dari kesadaran seperti Daud, bahwa Tuhan, saya tidak punya semua ini, tapi Tuhanlah yang memberi bagi saya, dan karena itu sekarang kami mau mengembalikan ini semua kepada Tuhan. Kami mau persembahkan ini dengan hati, bukan untuk mencari sesuatu di dalamnya. Kalau dasar iman ini sudah diletakkan dan dia menjadi sesuatu yang kuat dalam hidup dan kehidupan iman umat, Daud meyakini tanpa diminta, kesadaran itu akan mendorong umat untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Allah. Maka Rasul Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat mula-mula katakan, persembahkanlah yang terbaik, termasuk hidupmu, termasuk dirimu, persembahkan itu. Karena itulah persembahan yang benar di mata Tuhan. Kenapa Paulus bisa punya pemahaman dalam seperti itu, Ibu Bapak? Karena dalam kesadaran Rasul Paulus ia tahu, tidak ada manusia dalam hidup ini yang tidak akan menjaga dirinya. Tidak ada manusia yang tidak akan memprotek dirinya. Tidak ada manusia yang mau hidupnya ada di dalam keadaan yang kacau balau. Semua mau hidupnya ada di dalam keadaan yang sempurna. Kalau manusia membuat hidupnya begitu baik, dan hidup yang baik itu dipersembahkan kepada Allah dalam totalitas, maka Paulus bilang itulah persembahan yang berkenan dan benar di mata Tuhan. Karena itu saudara, di dalam banyak gereja, ya puji Tuhan dan syukurnya itu tidak terjadi di Batra Kasih. Tapi di beberapa jemaat dan di beberapa gereja selalu baribot tagal persembahan. Selalu bertanya dan protes kepada majelis jemaat, kemana perpuluhan saya yang paling besar diberikan di dalam gereja ini? Untuk apa kamu bikin apa itu? Majelis jemaat buat apa itu persepuluhan saya? Kenapa persepuluhan saya tidak muncul di warta jemaat? Kenapa persembahan syukur keluarga saya diletakkan di bawah yang lebih kecil yang diberikan oleh orang lain atau keluarga lain? Beribut. Tapi di Batra tidak, toh? Wallahu alam. Kalau itu masih juga terjadi dalam persekutuan kita, saudara, hati kita belum lurus. Yang saudara beri itu memang dikelola oleh majelis jemaat untuk mendukung pelayanan Tuhan. Karena itu Yesus bilang, kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri apa? Tidak perlu tahu
Berikan saja, itu punya Tuhan. Kalau nanti manusia yang mengelola, dia bikin yang salah, dia punya tanggung jawab dengan tete manis, bukan dengan Bapak Ibu yang memberi. Tugas Bapak Ibu dan saya adalah kasih yang terbaik untuk Allah yang punya hidup dan yang punya gereja. Bukan mau urus apa yang dilakukan selanjutnya dengan semua persembahan-persembahan itu. Daud tanamkan ini dulu sebelum dia bilang nanti di dalam poin-poin berikutnya dalam Tawarik ini. Mari berikan emasmu, berikan perakmu, berikan ternakmu, berikan semuanya. Kita bangun bait Allah yang megah. Kesalahan Daud, dia tidak boleh membangun bait Allah bukan karena dia tidur dengan istri orang, Bathsheba, bukan. Tapi karena dia tidak percaya pada Tuhan Allah, dan kita pernah bahas beberapa bulan yang lalu dosa Daud. Waktu mau berperang dia suruh hitung semua pasukannya berapa supaya saya bisa menjamin kita menang dalam perang. Tuhan Allah bilang, kacuping alus mau tidak pernah percaya dengan saya yang besar. Tidak meyakini kuasa saya dalam memberikan kemenangan tiap perang kepadamu. Kau berdosa. Dan karena itu jangan coba-coba kau bangun bait Allah. Kenapa? Karena hanya untuk masalah perang saja dia tidak percaya Tuhan. Apalagi ini mau bangun sesuatu yang belum ada untuk menjadi ada. Di situ dipertaruhkan keimanan kita. Maka Tuhan bilang, anak model ini tidak bisa bangun bait Allah. Suruh dia punya anak, Salomo. Nanti Salomo yang bangun, bukan kue. Karena imanmu tidak meyakini kuasaku. Tapi bukan berarti karena Daud dilarang bangun bait Allah bukan karena selingkuh dengan Bathsheba, Uria pun bini. Lalu saya mau bilang semuanya Bapak Ibu pikir, berarti selingkuh aman. Itu dia punya bagian lain lagi nanti Bapak Ibu. Tapi dalam kasus membangun bait Allah, kenapa orang bertanya, bukan Daud yang membangun, dia raja besar. Karena Daud tidak punya keyakinan yang totalitas kepada Tuhan Allah waktu dia mau pergi perang. Padahal dia punya pasukan hebat. Tapi dia tetap menggunakan pikiran dan logikanya untuk melakukan sesuatu dan bukan mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang tidak bisa. Maka di dalam bacaan kita di ayat yang terakhir tadi, Daud minta sama Tuhan toh. Apa yang Daud minta? Di ayatnya yang ke-19. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Jadi dia cuma intro saja ini Daud. Mau masuk bait 1, mau masuk refren, Tuhan bilang berhenti, itu bagian Salomo yang nyanyi. Kowe diam. Tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan, anakku yang bangun toh. Karena itu persiapkan dan berikan hati yang tulus. Kenapa dia minta itu? Karena dia tidak tulus. Dan ketidaktulusan Daud membuat dia ada dalam sebuah keadaan yang sangat kecewa atas dirinya. Tapi kemudian dia minta, Tuhan, kalau bukan saya yang diberkati, berkati anakku, supaya dia yang lanjutkan pekerjaan ini. Jadi kalau memberi hati tidak tulus, pemberiannya kata Paulus, pemberianmu sia-sia. Tidak berarti, tidak bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, kembali ke Tawarik ini. Ada satu hal yang perlu kita catat bersama. 1
Saya mau ajak Bapak Ibu baca satu ayat di atas ayat bacaan kita, ayat 9. Ayat 9. Kita mulai tadi dari ayat 10. Perhatikan ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Saya berani menyimpulkan, orang yang ada dalam sukacita besar di tengah hidupnya yang sulit adalah orang yang memiliki ketulusan hati. Ini ayat bilang begitu. Dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela dan mereka bersukacita. Termasuk Daud yang mengajarkan nilai ini, bersukacita. Bersukacita itu bukan berarti berada di luar masalah. Bersukacita itu bukan berarti ada di dalam kelimpahan berkat baru bisa bersukacita. Bersukacita ditentukan dengan hati yang tulus. Bukan hati yang gundah gulana, bukan hati yang didasarkan pada ketidakyakinan, ketidakpercayaan. Bukan hati atau hidup yang didasarkan pada pementingan diri. Tapi orang bisa bersukacita dalam iman dan dalam Tuhan kalau hatinya dibangun dalam ketulusan. Dan itu terlihat Bapak Ibu. Makanya orang selalu bilang, kalau ada yang memberi sesuatu lalu wajahnya tidak baik, wajahnya agak sedikit berbeda, apa yang kita bilang? Dia kasih tapi dia tidak rela. Terlihat tuh, tergambar. Tapi kalau memberi dengan senyum, dengan sukacita dan didorong dari hati yang penuh dengan ketulusan, itu pun terlihat dan tergambar dari perilaku dan juga seluruh sikap kita. Kalau sama manusia aja Bapak Ibu bisa digambar dan dinilai ketika memberi sesuatu, apalagi buat Tuhan Allah yang mengenal hati kita. Jadi kalau pemberianmu mau sampai kepada Tuhan, Daud ajar kita hari ini, berikan dengan tulus. Jangan bilang berikan sesuatu tapi ini beban. Jangan bicara beban di dalam gereja. Saya kasih ingat. Nanti Tuhan Allah tutup Bapak Ibu dan saya pun keran-keran berkat karena kita merasa itu beban untuk Tuhan. Saya terus terang saja. Saya paling tidak suka kalau ada majelis jemaat, ada warga jemaat di dalam gereja Tuhan lalu bilang terlalu banyak ini bentuk-bentuk persembahan, ini membebani jemaat. Saya bilang saya menangis dengar kata-katamu. Kenapa saya menangis? Bukan karena kau menyakiti hati saya dan hati Tuhan, tapi saya menangisi nasibmu ke depan. Dan itu terjadi. Orang yang selalu menganggap apa yang dia berikan adalah beban untuk dirinya atau atas nama orang lain, hidupnya tidak akan pernah diberkati. Saya mau ibu bapak, jangan menganggap yang bapak ibu beri buat Tuhan itu adalah beban. Karena Tuhan Allah tidak pernah bilang buat kita, saya kasih diriku untuk mati buat kau, menyelamatkan hidup dan kehidupanmu, dan itu adalah beban untuk saya. Tuhan tidak pernah bilang itu. Kalau hari ini ibu bapak dan saya sebagai warga Sidi akan ambil bagian dalam peringatan kematian dan kebangkitan Kristus dalam perjamuan kudus ini, kita diajarkan lewat perjamuan ini tentang ketulusan Allah, bukan beban. Dan jangan pernah bilang beban untuk Tuhan.
Ini yang bicara ini pendeta yang memang dia sudah ikuti banyak proses. Dan saya takut Bapak Ibu. Saya paling takut ketika ada orang yang tidak takut Tuhan lalu bilang di depan banyak orang. Ini beban. Gereja terlalu membebani. Gereja terlalu bikin susah dengan persembahan dan bentuk-bentuk segala macam ini. Tidak hitung waktu lama. Tampias. Dia bukan tampias karena dia kecelakaan mati di jalan sana. Tapi hidupnya ditutup oleh Tuhan berkat untuk dirinya dan untuk keluarganya, untuk semua yang dia miliki. Tutup. You bilang beban toh? Tutup. Supaya jangan jadi beban terus. Jangan jadi dosa ini barang. Tuhan tutup. Dan saya nangis lihat orang begitu. Karena itu hari ini kita belajar untuk benar-benar tulus. Apalagi proses pemilihan diaken penatua sudah di muka pintu. Akhir bulan ini kita semua sudah mulai ada dalam pesta demokrasi iman. Mau jadi diaken penatua untuk melayani Tuhan harus punya hati tulus. Itu syaratnya. Kalau hati tidak tulus, jangan pernah berharap pelayananmu menjadi berkat bagi orang-orang yang kau layani. Tapi kalau hatimu tulus untuk Tuhan, tidak punya kemampuan apapun, tidak punya bekal apapun, Tuhan perlengkapi ibu bapa untuk melayani dengan hati. Jangan terlalu bangga dengan gelar-gelar pendidikan formal kita, nah, jangan. Oh, saya seorang magister, saya seorang doktor, saya seorang ini. Pakai otakmu kalau melayani dan sebagainya. Hati-hati, Bung. Ini pelayanan bukan tuntut you punya otak. Ini tuntut you punya hati. Jadi kalau hatimu yang tidak kau berikan sebagai persembahan untuk Tuhan, apapun yang kau mau lakukan dalam pelayanan tidak berarti. Tidak punya dampak yang bisa membuat apa yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang bernilai. 12 murid Yesus tidak pernah duduk di bangku pendidikan formal. Nelayan, pemungut cukai. Tuhan panggil satu-satu, ikut, follow me, ikut aku. Lalu Tuhan mulai menunjukkan kuasanya. Tuhan mulai memperlengkapi mereka satu demi satu. Yang Tuhan mau supaya mereka punya hati yang tulus. Karena itu dalam percakapan dalam Injil-Injil sinopsis kita, selalu diungkapkan, digambarkan bagaimana Yesus berdialog dengan Petrus, Yesus berdialog dengan Yohanes. Yesus mau pastikan hatimu lurus enggak? Ternyata enggak juga tuh. Yudas, kau bendahara, dikasih jabatan bendahara. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa dia punya hati yang bengkok? Tahu. Tapi Tuhan bilang, you bendahara, kau urus semua, kami punya keperluan kemanapun kita pergi melayani. Yudas, you bendahara. Diuji seberapa besar hatimu lurus, ternyata juga tidak. Tapi apakah buat Petrus yang menyangkalnya 3 kali tidak ada pengampunan? Ada. Selalu ada pengampunan Tuhan. Tapi bukan berarti karena Tuhan mengampuni kita mau bikin suka-suka kita terus di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Karena itu kalau hari ini saudara dan saya ambil roti dan anggur ini menjadi simbol dari sebuah ketulusan hati Allah bagi kita, dia mau berkorban untuk kita. Belajarlah juga punya hati seperti Allah. Supaya perjamuan kudus setiap 3 bulan ini dia tidak menjadi sesuatu yang seremonial buat kita. Tapi dia punya sesuatu yang dapat mendobrak kekerasan hati kita. Dan menjadikan kita manusia-manusia yang rendah hati. Sebagai citra Tuhan di dalam hidup dan iman kita. Persiapkan diri Bapak Ibu, warga sidi gereja,
untuk Tuhan pilih dan Tuhan pakai menjadi pelayan-pelayannya. Bersiapkan bukan siapkan uang sebanyak-banyaknya, siapkan jas sebanyak-banyaknya karena saya mau melayani, karena saya mau bekerja di ladang Tuhan. Bukan itu. Itu nanti berikutnya. Apa yang kita mau persiapkan lebih dulu Bapak Ibu? Apa? Hati. Siapkan hatimu. Karena pikiran ini dia hanya didorong untuk berpikir dari sini. Bukan dibalik ya. Bukan dari pikiran baru masuk di hati. Tidak. Dari hati semuanya. Hati yang dorong. Lalu pikiran yang olah. Lalu kemudian diturunkan kembali. Supaya organ-organ ini yang mengekspresikan apa yang digambarkan oleh hati. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Karena dari hati inilah segala sesuatu diproses dalam hidup kita. Kalau hatimu lurus kepada Tuhan dan sesama, akan digambarkan dari semua tindakan hidup kita. Tapi kalau hatimu bengkok kepada Tuhan dan sesama, juga akan terlihat dalam sikap dan hidup kita. Mari menjadi warga gereja yang bijak, warga gereja yang punya ketulusan hati, warga gereja yang sadar saya bukan siapa-siapa, Tuhan Allahku yang besar. Dan kalau hari ini aku menjadi besar, aku mau kembalikan kebesaran itu kepadanya, supaya ia diagungkan, dimuliakan, bukan aku. Dan melalui dirikulah orang akan melihat kekuatan dan kuasa Allah yang melingkupi dan melindungi kita sebagai umat sampai hari ini. Amin. Kita bersaat teduh. Saudara, kita masuk di dalam penetapan perjamuan. Matius 26 ayat 26 sampai 29 mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Saudara-saudara, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur di hadapan kita ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan. Maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak bangsa, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Bagi warga Sidi Gereja, saudara diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita menyanyi bersama Gita Bakti 97 bait 1 dan 3. Jalan keselamatan, ingatlah dan percayalah. Makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Berikanlah salam damai sejahtera bagi saudaramu di kiri kanan. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, diberikan waktu bagi saudara untuk bersaat teduh pribadi sebelum mengambil bagian dalam jamuan hari ini. Saudara-saudara, warga Sidi Gereja yang diberkati Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan bagi kita ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Cawan minuman yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus.
Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Saudara-saudara akan mengambil langsung roti dan cawan yang dibagikan oleh majelis jemaat. Dipersilakan.
Saudaraku, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dipecah-pecah untuk pengampunan dosa kita. Dan kini minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus tertumpah untuk penebusan dosa kita. Dengarkanlah firman Tuhan berdasarkan surat Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah kita hidup di dalamnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kita akan mengembalikan seloki di depan. Dua presbiter akan memegang baki untuk saudara mengembalikan sekaligus memberikan amplop syukur perjamuan kudus kita kepada Allah. Diharapkan semua masuk dari tengah lalu keluar ke sebelah luar. Sambil memberikan persembahan syukur dan mengembalikan seloki, kita memuji Allah, Gita Bakti 107. Dipegang aja supaya.
Kita masuk di dalam doa syafaat, doa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jamuan yang boleh mengenyangkan kami dalam iman. Roti dan anggur menjadi simbol pengorbanan dan ketulusan hati Tuhan untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Terima kasih untuk firman-Mu yang melawat kami hari ini. Kami belajar dari Daud, Bapa yang mempunyai segala sesuatu dalam hidup, tapi tetap dalam kesadaran mengakui siapakah dirinya. Sehingga ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia miliki berasal dari Tuhan, dan ia mau mengembalikan itu semua kepada Tuhan dalam ketulusan hatinya. Bapa, didik kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga memiliki hati yang tulus kepadamu dan kepada sesama, agar hidup kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan memberkati GPB, Jemaat Batra Kasih. Tuhan memberkati majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat. Tuhan memberkati pelaksana harian majelis jemaat. Tuhan memberkati seluruh kantor majelis jemaat. Tuhan memberkati seluruh unit-unit misioner, baik pengurus pelayan pelkat-pelkat, komisi-komisi, bahkan Satgas AKB. Tuhan memberkati warga jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai 12. Tuhan mengenal umat-Mu. Tuhan tahu hati umat-Mu. Karena itu Tuhan, ubah kami terus dengan Roh Kudus, supaya hati kami memancarkan cahaya terang Kristus dalam kebenaran dan ketulusan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit, dimanapun mereka ada. Kami bersyukur perjamuan kudus bagi umat yang sakit, bagi lansia, boleh dilaksanakan kemarin, sehingga umat-Mu juga boleh mengambil bagian dalam jamuan pada pertengahan tahun ini. Tuhan mengenal umat-Mu yang ada dalam pengharapan akan kesembuhan dari kelemahan fisik mereka. Jamah dan pulihkan umat-Mu Tuhan, supaya mereka juga boleh melihat dan menikmati karya besar Tuhan melalui kesembuhan yang dialami. Umat-Mu yang bersukacita di minggu berjalan ini ke depan, sempurnakan sukacita mereka atas ketambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Umat-Mu yang ada di dalam pengharapan, sempurnakan pengharapan mereka Bapa. Umat-Mu yang ada dalam pergumulan, dalam keputusasaan dan kekhawatiran hidup, Tuhan, yakinkan kepada kami bahwa Engkau sahabat terdekat dan sejati kami, tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan sendiri dalam pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu dalam pertumbuhan perkembangan, dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan mendampingi. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha yang dijalankan oleh umat Tuhan. Sempurnakan pekerjaan itu Bapa, ajar mereka untuk terus bersyukur melalui pekerjaan dan usaha yang dikerjakan, karena itu semua asalnya daripada Tuhan. Bagi umat-Mu dalam kelanjutan usia, opa dan oma kami, kiranya Tuhan tetap beri sukacita, Tuhan tetap menjaga hati mereka untuk selalu berpengharapan dan bersandar penuh kepada Tuhan di hari-hari kelanjutan usia mereka. Bapa, kami serahkan program kerja jemaat ini, secara khusus agenda kami untuk pemilihan diaken dan penatua periode 2022-2027 ke depan. Kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati di dalam persiapan hati kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tetapkan melalui warga Sidik Gereja di sektor pelayanan kami masing-masing. Kami berdoa untuk panitia,
yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya dalam pesta iman ini. Perlengkapi juga panitia-panitia supaya mereka juga boleh mengerjakan semuanya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di kota Makassar ini. Di dalam penata layanan yang dikerjakan bersama, biarlah Makassar ini terus mengagungkan nama Tuhan di tengah-tengah kebersamaan kami. Kami berdoa untuk pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pemerintah daerah, kiranya Tuhan beri hikmat, kesehatan, kekuatan di dalam memimpin bangsa ini. Biarlah Tuhan, kami sebagai warga negara, warga masyarakat, kami boleh terus menikmati keadilan, kesejahteraan yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah di sepanjang hari ini, untuk sore dan malam nanti, kiranya Tuhan juga mempersiapkan warga sidi, warga jemaat yang akan mengambil bagian dalam persekutuan bersama. Mereka diberkati Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada saat ini. Presbiter pelayanan, sektor pelayanan 10, yang melayani dalam ibadah jam ini, Tuhan memberkati tiap-tiap pribadi, rumah tangga, bahkan di dalam persekutuan mereka. Pemandu lagu, organis, pengisi pujian, operator multimedia, sound system, satgas yang bertugas security, warga jemaat dan tamu jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah pada jam ini, Tuhan berkati kami semua, supaya kami kembali tidak sia-sia. Firman-Mu terus menguatkan kami untuk memiliki hati yang lurus, hati yang tulus kepada Tuhan dan sesama, sehingga di dalam hidup kami akan terus memuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus, ya Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara Ray Peter kembali akan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kekudusan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
akan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nats Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah. Kita bakti 77 bait pertama dan bait yang kedua. Hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkah. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri. Itulah janjinya.
Kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allah-Mu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tangan-Mu, asalnya juga dari Tuhan-Mu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang Kau beri, itulah janji-Nya. Jemaat dipersilakan berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Terpujilah Engkau, Bapa Maha Baik. Kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama Putra-Mu Yesus yang telah mati dan bangkit. Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan dan kesenangan berbagi berkat yang berasal dari-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami, makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam namanya. Allah makasih, terimalah syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 3 Juli 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Charles J. Manumputi, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan Hertian dan Saudara Ernesto Herenau. Persembahan pujian Saudara Ray Peter, organis Bapak Eki Rumbu, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 100 orang, perempuan 143 orang. Majelis mengucapkan selamat atas penerimaan sakramen baptisan kepada keluarga yang telah membaptis anak-anaknya pada hari ini. Kedua, bidang pembangunan ekonomi gereja. Pencarian dana Pelkat PKP. Berdasarkan program Pelkat PKP Warung Kasih PKP tahap 2, yaitu basar di tempat, maka melalui ini disampaikan bahwa Pelkat PKP akan mengadakan aksi pencarian dana berupa penjualan bakso khusus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini 3 Juli 2022, mulai pukul 10 pagi sampai selesai. Demikian disampaikan dan dimohon partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam aksi pencarian dana guna menunjang kegiatan tersebut. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Bidang Inforkom dan Litbang. Pemeriksaan mata gratis optik abadi. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat Bahtera Kasih
bahwa Optik Abadi yang bertempat usaha di Jalan Veteran Utara, Lorong 40 nomor 8, mengadakan kegiatan periksa ukur mata gratis yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 3 Juli 2022, waktu pukul 8 sampai selesai, tempat halaman gedung gereja. Selain mengadakan kegiatan periksa ukur mata gratis, hasil penjualan kacamata apabila ada yang terjual, 10% dari hasil penjualan tersebut adalah sebagai bentuk ucapan syukur kepada pihak gereja. Dimohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi pertama, keluarga Tondombala Waluyan, Bapak Heri Angkumang Tondombala, Ibu Vanessa M.A. Waluyan, dan Karis N.A. Tondombala. Semula adalah anggota jemaat sektor pelayanan 5, pindah ke GMTM Puri Eden, Paniki Atas, Manado. Kedua, keluarga Waluyan Tasyat, Bapak Valentino E.E. Waluyan, Ibu Rosyani Tasyat, Alicia E. Waluyan, dan Adle E. Waluyan. Semula anggota jemaat sektor pelayanan 5, pindah ke GPDI Tarun Talaut. Dan yang ketiga, keluarga Leo Pakasi, Ibu Arnabet Anteria Pakasi, Andrea Hana Felicia Leo, dan Timothy Hiskia Kenneth Leo. Semula anggota jemaat sektor pelayanan 6, pindah ke GPIB Jemaat Karisma Jakarta Selatan. Majelis jemaat mengucapkan selamat bersekutu di jemaat yang baru. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 2 Juli 2022, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Berikutnya adalah pesan Yayasan Kesehatan GPIB. Pesan Yayasan Kesehatan atau Yankes GPIB pada peringatan Hari Ulang Tahun Yankes GPIB ke-20. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Yayasan Kesehatan atau Yankes berdiri sejak 20 tahun yang lalu pada tanggal 4 Juli 2002 di Surabaya. Pada awalnya Yankes mengelola Rumah Sakit Gria Husada, namun karena keadaan tidak memungkinkan, maka pengelolaan rumah sakit ini tidak dapat berlanjut. Selanjutnya hingga tahun 2021 yang lalu, Yankes hanya mengurus Akademi Kebidanan atau Akbid yang ada di Surabaya. Seiring berjalannya waktu, maka Akbid sedang dalam proses peningkatan status akademisnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES, dan karena berada di wilayah pendidikan, maka STIKES sekarang ini berada di bawah Yapendik. Terhitung sejak tahun 2022 ini, maka domisili Yankes tidak lagi berada di Surabaya, tetapi di kantor Majelis Sinode Jakarta. Yankes kembali kepada visi dan misinya yang awal yaitu mendukung program kerja Majelis Sinode untuk mensejahterakan warga masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Momentum ini digunakan oleh Yankes untuk membuat satu program kerja, yaitu membuat database klinik kesehatan yang ada di 329 jemaat dengan 3 kategori. Pertama, klinik kesehatan mandiri milik jemaat yang sudah ada izin operasional dengan tenaga medis dan paramedis yang mumpuni serta mampu memberikan obat-obatan kepada pasien atau warga masyarakat yang membutuhkan. 2, klinik kesehatan yang sedang dalam proses mendapatkan izin dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan setempat. Pengurus Yankes GPIB akan mendampingi proses legalisasi yang dibutuhkan bekerja sama dengan majelis jemaat setempat. Dan yang ketiga,
jemaat yang belum memiliki klinik kesehatan dan tidak masuk dalam kebutuhan mereka saat ini untuk memilikinya karena keterbatasan SDM dan sumber daya yang ada. Pada saatnya nanti diharapkan bahwa seluruh izin operasional klinik kesehatan yang berada di tingkat jemaat akan berada di bawah satu payung, yaitu Yankes GPIB. Tentunya dibutuhkan usaha dan pendekatan yang terus-menerus dari pengurus Yankes kepada pengelola klinik kesehatan mandiri di tingkat jemaat untuk bersedia menyerahkan kopi izin operasional klinik yang sudah dimiliki sejak bertahun-tahun lampau. Namun kami percaya bahwa kesatuan pendapat serta keyakinan untuk berjalan dalam kasih Tuhan Yesus akan memperkenankan kita semua berjalan dalam kesamaan untuk sehati sepikir dalam pelayanan kepada sesama. Selamat ulang tahun Yankes yang ke-20, Tuhan Yesus memberkati. Pengurus Yankes GPIB Masa Bakti 2022-2025, Dr. Charles Evert Damping, Dr. Griselda PS ARSPKP, Hindun S. Thomas, Dr. Marji Anakota Halatu MARS, Larasati Siwu Patamu, Rosita Wenas, Pendeta Maria P. Banjamahor, Dr. Pompini Agustina Sitompul, Dr. Cornelia Jacquelina MARS, Dr. Andreas Octaviano Rainaldi Budiman, Dr. Andes Budi Mangora Simanjuntak MBA, Pendeta Adrian Otnil Kudubun, Pendeta Debbie Sofia Wilhelmina Paat SSI, Irene Lorinda Indalao, Stasia Sephora Linturan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Yapendi GPIB yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pengurus Yapendi Cabang Bahtera Kasih, Ibu Itandun. Sambutan Hari Ulang Tahun ke-41 Yapendi GPIB. Salam, salam dalam kasih Kristus. Marilah kita sama-sama memanjatkan syukur dan puji kepada Tuhan Maha Pengasih yang atas kasih karunia-Nya kita dapat bersama-sama dalam sukacita dan syukur merayakan ulang tahun ke-41 Yapendi GPIB. Pada tanggal 1 Juli 1981, GPIB mendirikan Yayasan Pendidikan Kristen GPIB atau Yapendi GPIB untuk mewujudkan panggilan dan pengutusannya menabur secara langsung di lahan sektor pendidikan, unsur yang amat vital dan strategis bagi kedikdayaan dan masa depan negara dan bangsa. Puji Tuhan, karena hanya atas kasih karunia-Nya saja, Yapendi dapat melakukan pelayanannya selama 41 tahun, hadir di 12 provinsi di Indonesia dengan 67 sekolah, termasuk 1 akademi kebidanan yang sedang dalam proses peningkatan menjadi sekolah tinggi kesehatan, 4.243 orang siswa mahasiswa, dan 466 orang guru dosen. Prestasi ini tidak terlepas dari hasil kerja keras para pengurus pusat dan cabang dan seluruh stakeholder dalam kurun waktu tersebut, untuk mana kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Memasuki masa 5 tahun ke depan, dengan tema KUPPG Jangka Pendek 4, yaitu membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya.
telah disusun rencana 5 tahun 2022 sampai 2026 Yapendi yang terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama, peningkatan terus-menerus mutu institusi pendidikan sekolah, terutama dengan meningkatkan mutu SDM dan sarana pendidikan. Yang kedua, penggunaan dan pembangunan platform pendidikan berbasis teknologi beserta persiapan peralatan dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Yang ketiga, pembangunan sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Yang keempat, penggalangan sumber daya untuk melaksanakan rencana-rencana transformasi di atas dengan berkesinambungan. Renstra tersebut disusun sebagai jawaban atas beberapa konteks dan tantangan yang dihadapi, antara lain yang pertama, persoalan lama pembangunan pendidikan seperti rendahnya mutu pendidikan, kesenjangan dunia pendidikan dan dunia kerja, rendahnya partisipasi aktif pendidikan, pemerataan pendidikan ke pedesaan. Yang kedua, tantangan besar dalam menghadapi 3 disrupsi besar, yaitu disrupsi generasi milenial sebagai anak didik, disrupsi teknologi bidang pendidikan, dan disrupsi kompetensi dalam industri 4.0 yang tiga-tiganya terjadi bersamaan sebagai akibat pesatnya kemajuan iptek dan inovasi yang sudah merupakan keniscayaan saat ini. 4 pilar tersebut di atas kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa agenda prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, dan program penggalangan dana. Saat ini, satu tim kerja sedang memulai satu pilot proyek peningkatan mutu sekolah, di samping beberapa tim kerja lain yang sedang merancang program pelaksanaan agenda prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, dan program penggalangan sumber daya. Di mata manusia, tantangan yang dihadapi sungguh amat besar. Tapi bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Pada suasana sukacita dan penuh syukur dalam merayakan ulang tahun Yapendi ke-41 ini, dengan kerendahan hati, kami mengajak seluruh keluarga besar GPIB untuk berpartisipasi dalam kerja besar pelayanan ini dengan sepenuh hati dan sukacita. Dirgahayu Yapendi GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih pengurus pusat Yapendi GPIB 2020-2025. Demikian sambutan dari Yapendi GPIB. Saya tahu Bapak Ibu sudah sangat lapar karena kita harus mendengar beberapa pesan. Tapi pesan dari PKP di tenda di samping pos security sudah tunggu bakso babi untuk Bapak Ibu. Jadi sekeluar gedung gereja ini silakan menuju ke tenda di sebelah security. Kita menikmati makan bersama tapi bayar masing-masing. Mari berdiri. Perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan, dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah.
Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.